Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zaini, kelas 1E, Prodi D3 Teknik Mesin, NIM 2101012098. Baiklah, saya akan meringkas materi tentang ulumul hadis dari bab pertama sampai bab ketiga. Bab pertama, terminologi hadis. Yang pertama, hadis. Hadis adalah kata benda ismi dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti. Yang pertama, jadid, artinya baru. Yang kedua, qarib, yang artinya dekat dalam waktu yang terdekat. Yang ketiga, kabar, yang berarti warta berita. Yang kedua, sunnah. Sunnah, pengertian sunnah berarti jalan yang lurus dan kesinambungan. Yang ketiga, kabar. Kabar menurut bahasa warta berita yang disampaikan seseorang dalam jamak kabar. Yang keempat, atsar. Atsar menurut bahasa adalah bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Berarti nukilan, jamaknya atsar atau utsur. Kedudukan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan. Kedudukannya sebagai memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama, bayan at-tarikh, yang berarti memperkuat isi Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran. Yang ketiga, bayan at-tashri, adalah kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, bayan an-nasakh, berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Bab kedua adalah cara memahami Al-Quran. Cara memahami hadis. Yang pertama, memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Cara memahaminya dengan petunjuk Al-Quran. Yang pertama, membaca hadisnya. Kedua, pahami hadisnya. Yang ketiga, mempelajari tafsiran dan penafsiran hadis tersebut. Yang kedua, menghimpun hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yang ketiga, menggabungkan tajrihat. Yang keempat, memastikan adanya al-nasih dan al-mansuh. Yang kelima, memahami asbab al-wurud. Bab ketiga, ilmu hadis dan macam-macam. Pengertian ilmu hadis dan pembagian. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang didasarkan kepada Nabi Muhammad, baik pun berupa perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku beliau. Yang kedua, ilmu dirayah. Ilmu yang ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, dasar, peraturan-aturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama, sanad, isnad, musnad, dan musnid. Sanad adalah jalan yang menghubung pada matan hadis. Yang kedua, isnad. Isnad adalah meningkatkan periwayatan hadis. Yang ketiga, musnad. Dimutrakan atau disamakan berdasarkan kitab yang mana di dalamnya. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Yang kedua, matan. Matan adalah kalam atau perkataan yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah yang diriwayatkan dan memberkaitan hadis antara sanad dan rawi. Itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan.